Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Prasetyo Utomo, perwakilan dari SMA Negeri 1 Sukatuban, akan menjawab pertanyaan esai dari Cerdas Cermat Kebangsaan. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan rumusan diatur dengan undang-undang dan diatur dalam undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945? Rumusan diatur dengan undang-undang memiliki makna. Yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Sementara itu, diatur dalam undang-undang memiliki makna. Hal yang diatur dalam ketentuan itu tidak dapat menjadi beberapa undang-undang yang tidak khusus untuk diterbitkan dalam kepentingan itu. Pertanyaan yang kedua, mengapa di Indonesia diadakan satu Mahkamah Konstitusi? Karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta agar ada lembaga khusus yang menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan sebagai hukum dasar tertinggi, dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertanyaan yang ketiga, pada awal reformasi berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesak oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan tersebut antara lain, yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, laksanakan amandemen Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga, hapuskan difungsi ABRI. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, tegaskan supremasi hukum. Dan yang terakhir, ciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaan yang keempat, kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan secara addendum. Apakah itu arti dari addendum? Addendum memiliki makna perubahan yang dimaksudkan untuk tetap melestarikan nilai historis Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertahankan prinsip-prinsip para pendiri bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan yang terakhir, apa makna dari setiap alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Alinea yang pertama, bermakna tentang hak asasi manusia, yaitu tentang kebebasan dan kesetaraan, di mana kemerdekaan, pri kemanusiaan, dan pri keadilan merupakan wujud realisasi dari hak kebebasan dan kesetaraan. Pada alinea kedua, bermakna tentang ketepatan dan ketajaman nilai bangsa Indonesia. Pada alinea ketiga, bermakna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperoleh dari semata-mata hanya karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alinea yang keempat, bermakna tentang sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.